Mari teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ini yang sudah masuk, terima kasih mau bergabung. Ini penjelasan saya untuk materi produk kreatif dan kewirausahaan tidak akan lama. Maka nanti kalau yang telat salah sendiri. Saya mulai mau terapkan itu. Ya. Salah sendiri. Saya mau mengajak kalian untuk dewasa, terutama yang kelas 12, kalian akan masuk ke dunia kerja sebentar lagi. Saya akan mencoba sesuatu yang baru dan ini juga baru saya baru pernah mencoba apa yang kalian ketahui sebelum saya menjelaskan. Singkat saja, silahkan buka mic bebas. Siapapun boleh. Boleh, Pak. Krista ya? Gina, Pak. Ya, gimana? Jualan. Jualan. Oke. Latihan kerja. Latihan kerja. Ya. Jualan, latihan kerja, betul. Ada lagi? Belajar berusaha, Pak. Belajar berusaha, oke. Ada lagi? Oke. Mengembangkan bakat, Pak. Mengembangkan bakat. Hubungannya apa dengan usaha? Bakat dan minat. Kalau misalnya kita punya bakat berjualan, kita bisa salurkan dengan cara berdagang. Kalau kita punya bakat berbicara, kita bisa jadi pengacara atau yang lainnya. Gitu. Oke, sip. Ya. Kemudian, usaha itu apa saja? Macam-macam, Pak. Apa? Macam-macam itu apa saja? Warung. Sing paling gampang. Apa maning? Bengkel. Bengkel. Oke, ya. Shop. Ya. Nah. Ini yang ramai banget di tempat siapa ini? Pak. Enggak apa-apa ya, oke. Ya, jadi begini. Ini saya kumpulkan menjadi satu kelas karena saya mau menjelaskan pertama adalah metode pembelajaran dari materi produk kreatif dan kewirausahaan. Akan saya jelaskan sedikit. Jadi full materi produk kreatif dan kewirausahaan nanti pengelolaannya lewat LMS. Lewat LMS ya. Jadi penugasan materi semua bisa kalian akses di LMS kapanpun. Tetapi ingat, saya akan membatasi sesuai tanggal pada setiap materinya. Kalian tidak bisa bebas mengakses seperti kemarin lagi. Akan saya batasi tanggalnya supaya semuanya enak. Jadi misalnya ulangan, itu akan saya buka sesuai jadwal dari kurikulum. Kemudian materi-materi akan saya buat berantai, berurutan terus-menerus, sesuai dengan urutan materinya. Itu tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Dan bila sudah boleh tatap muka, boleh datang ke sekolah, maka kalian datang ke sekolah adalah untuk nomor pertama bertanya, konsultasi, dan kalau bisa nanti agak panjang, mulai boleh agak panjang, maka kalian akan praktek tentang produk-produk yang sudah kalian rancang. Kurang lebih seperti itu. Itu tentang tata cara pembelajarannya. Jadi proses ini menuntut kedewasaan kalian dalam mengatur waktu. Semuanya sungguh tergantung kalian. Ada pertanyaan silahkan WA saya jam berapapun. Kalau saya pas lagi nggak on, pasti nanti saya jawab.
Seperti itu. Kemudian tadi saya sudah melontarkan sedikit materi pertanyaan tentang apa itu kewirausahaan. Jadi dalam masa pandemi, materi kewirausahaan dibatasi pada mengajak semua siswa untuk memiliki jiwa wirausaha. Sudah itu top. Mengajak semua siswa untuk mempunyai jiwa wirausaha. Nah, wirausaha itu apa? Tadi sebagian sudah kalian sebutkan. Jualan, buka warung, buka bengkel. Termasuk mungkin jual jasa. Kalian yang punya keahlian tertentu. Kalian ngomong jadi MC, jadi penyiar radio, bikin konten. Semua peluang yang bisa kalian lakukan. Itu nanti materi itu akan ke arah sana. Nah, maka mohon diperhatikan urutan tugas itu akan selalu berurutan. Jadi kalau kalian tidak bisa mengerjakan tugas pertama, kalian tidak akan pernah bisa mengerjakan tugas kedua dan selanjutnya. Supaya diperhatikan. Ya, ini secara umum seperti itu. Karena tugas 2 itu mengambil materi dari tugas 1, tugas 3 mengambil materi dari tugas 2, kecuali tugas pertama untuk kelas 10 itu masih bebas. Tugas kedua tidak berhubungan untuk kelas 11 ya. Dibuat seperti itu dan tugasnya itu semuanya sederhana, praktek, tetapi kalian harus berjuang untuk mengalahkan rasa malas. Minimal tugas kedua kalian harus melangkah bawa ballpoint, bawa kertas. Tugas pertama, tugas kedua di kelas 11 akan seperti itu. Semua ada di LMS. Nanti kalau LMS sudah selesai disetel untuk merubah. Kalau kalian sekarang masuk LMS, kalian masih di kelas yang lama, belum naik kelas, itu masih diatur lagi. Itu tentang tugas. Di mana kalian mengumpulkan tugas di LMS dan di akun YouTube kalian. Misalnya ada tugas yang harus membutuhkan itu bentuk laporannya direkam pakai video dengan HP kalian, maka kalian tidak perlu mengirim ke grup WA. Sehingga semua kena kuota untuk download, tetapi cukup diupload di YouTube, dan linknya yang kalian tulis di LMS. Sehingga tidak semua teman-teman kuotanya kesedot untuk melihat video kalian. Hanya yang pengen lihat yang kena kuota. Contohnya seperti itu. Itu yang tentang metode pekerjaan dan pengumpulan tugas. Kelas 11, materinya adalah Kelas 11 materinya adalah mulai dari mengenal apa itu wirausaha, bagaimana memulai usaha sampai menghitung biaya. Itu kelas 11. Kelas 12, bagaimana membuat produk sampai menghitung laporan keuangan. Cuma itu. Materinya setahun cuma itu, dan silahkan nanti kalian masing-masing kelas 11 dulu. Ketika merumuskan sebuah produk, pastikan produk itu bisa kalian buat. Kalau itu jasa itu bisa kalian lakukan. Itu akan menjadi tugas kalian selama 1 tahun. Contoh sederhana, misalnya Krista membuat produk pisang coklat. Contoh ya, tentu bebas. Maka Krista akan merancang produk itu mau dijual di mana, kemasannya seperti apa, harganya berapa, kenapa ketemu harga itu. Sudah kelas 11 cuma sampai situ selama setahun. Dengan materi yang sekian bab itu, prosesnya kurang lebih itu. Maka di kelas 12 nanti Krista akan mencoba produk itu dibuat, kemudian dijual, laku atau tidak. Kalau nggak laku, kenapa? Kalau laku, kenapa? Kalau sudah laku, dihitung untungnya berapa.
Itu kelas 12, kurang lebih seperti itu. Penugasannya kurang lebih seperti itu. Laporan bisa semua lewat LMS, ada yang harus ditulis, tetapi ada juga yang dalam bentuk video. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau sulit menyampaikan bisa ditulis di chat. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Jelas? Jelas. Jelas. Oke. Jadi Jelas. dari jelas ya. Dari materi ini saya mau mengajak kalian untuk memikirkan betul suatu peluang yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kalian nggak usah muluk-muluk. Peluang di lingkungan sekitar kalian, entah itu barang apapun, jasa apapun, yang bisa kalian buat minimal ketika lulus, kalau memang itu usaha itu bisa kalian laksanakan, kalian tidak akan nganggur. Itu yang mau diajarkan di materi ini. Kalau dari hobi boleh, hobi ngegame, bagus atau tidak hobi ngegame? Nggak bagus? Bisa jadi. Hobi bagus, Pak. Kalau ada yang bilang nggak bagus, bisa jadi bagus nggak? Ada bagusnya, ada enggaknya, Pak. Nah, ada bagusnya, ada enggaknya kan. Sekarang, bisa tidak enggak bagusnya itu dibuat jadi bagus? Bisa. Caranya gimana? Dibuat konten, dapat YouTuber, dapat duit, dapat aksen, ya udah dapat duit. Nah, jadi apapun, saya tidak membatasi usahanya menjadi produk, satu produk. Tetapi apapun yang bisa membuat kalian punya produk, percaya diri dalam menghasilkan produk itu. Hobinya ngegame, boleh ngegame. Ingat waktu, atur waktu sendiri, jadikan konten yang menarik. Trik-trik game untuk mendapatkan apa, anak saya suka bilang apa itu caranya gimana supaya cepat, cara mengalahkan, cara menggunakan senjata ini. Silakan upload. Nah, ketika kamu membuat produk itu sebagai bagian dari mata pelajaran PKK, produk itu harus kamu upload di YouTube. Link YouTube itulah yang kamu laporkan di LMS. Gampang kan? Satu contoh sederhana, itu dari hobi. Dari hobi main bola, bisa enggak? Dari hobi basket, bisa enggak? Hobi masak, bisa enggak? Bisa, Pak. Nah, inti mata pelajaran saya mau saya arahkan ke situ. Misalnya Rifki hobi masak. Bisa dua kemungkinan. Jualan masakan itu di pasaran kemana, dan kemudian jualan konten cara bikin. Maka kelas 12 wajib punya satu konten minimal selama satu semester ini diupload di YouTube. Itu kelas 12. Kelas 11 belum wajib karena kelas 11 masih menganalisa produk dan sebagainya. Cara membuat produknya, kenapa produknya ini, keunggulannya apa, kelemahannya apa. Kalau saya jual harganya berapa, biaya produksinya berapa. Itu kelas 11. Tapi kelas 12 sudah bisa membuat. Nah, ini ada Putri tanya, kontennya langsung dibikin hari ini, Pak. Batas waktunya adalah hari terakhir KBM kelas 12 semester Gasal. Jadi sekitar minggu ketiga November. Kenapa saya batasi agak lama? Karena masuk YouTube itu harus bagus, jangan malu-maluin. Syukur-syukur setiap bulan satu konten. Yang sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan keahlian kalian. Ingat ya, bukan kontennya yang penting, tetapi isinya itu membangun jiwa kewirausahaan kalian. Yang masak, hobi masak, jualan masak. Kalau Putri bergabung dengan NASA, proses
berjualannya di NASA mau dijadikan konten, silahkan. Ya. Atau kalau kelas 11 nanti Krista ada tugas pertama itu inspirasi wirausaha. Dijadikan konten untuk membuat belajar dari bakul mie ayam. Motivasi seorang bakul mie ayam. Jadikan konten, boleh. Jadi mau saya buat seperti itu materinya. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Ada pertanyaan lagi? Ini yang putus-putus tanya apa tadi? Barusan agak putus-putus, sorry. Ada pertanyaan? Maaf Pak, mau nanya. Berarti ini kan kontennya itu menurut hobinya kita masing-masing gitu Pak. Entah itu masak, entah itu holiday, entah itu apa, atau itu harus menyangkut kewirausahaan juga Pak. Pertanyaan saya balik. Ya, pertanyaannya saya balik. Kira-kira apapun kontennya sesuai hobi, bisa nggak dijadikan uang? Bisa, Pak. Nah, berarti apapun boleh. Ya. Satu catatan penting dari saya. Semua inspirasi wirausaha, konten yang kewirausahaan berdasarkan hobi, peluang di lingkungan sekitar. Oh, di sini belum ada bakul, misalnya bakul apa ya, mie ayam. Di sini butuh banyak mie ayam. Itu peluang dari lingkungan sekitar atau peluang dari hobi kalian dan sebagainya. Itu semua boleh. Yang penting membangun inspirasi usaha dan satu syarat mutlak harus dipenuhi adalah semua aktivitas itu harus yang halal. Yang mendukung tujuan akhir hidupmu masuk surga. Jadi kalian nggak boleh bikin konten ngeprank. Ngeprank Niko. Atau prank pocong. Itu kan bikin orang mangkel, bikin orang marah. Itu dosa ya. Nah, itu nggak boleh. Cara bikin ciu, nggak boleh. Tapi mengubah ciu menjadi hand sanitizer, boleh. Ngerti ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, cari caranya kalau mau seperti itu. Cari caranya kalau memang bisa patenkan, syukur patenkan. Jadi nanti bisa kalian di kelas 11 itu sebenarnya ada materi hak cipta, tetapi sementara tidak saya ajarkan karena pandemi. Yang penting bahwa di pandemi ini saya hanya berharap kalian bisa survive. Syukur-syukur bisa membuka peluang usaha sendiri, hidup mandiri, seperti itu. Jelas? Ada pertanyaan lagi nggak? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Ini tadi ada yang masuk lagi, siapa? William ya. Oke. Kalau jelas, saya cek lagi kelas 11 yang masuk Krista, Gracia, Muhammad Syarifuddin, sama CV. Ada yang belum ke absen? Gina, Pak. Siapa? Gina. Gina. Oke. Ya, konfirmasi ya. Kelas 12 yang masuk Mei, Niko, Novi, Putri Alivia, Resti, Rido, Rifki, Serius, William, Yehuda. Ada yang belum ke absen? Adakah yang belum ke absen? Sudah semua ya? Oke. Kalau sudah, dari penjelasan saya masih ada yang mau ditanyakan nggak? Saya nggak mau lama-lama, soalnya kasihan kuota kalian. Ada yang masih mau ditanyakan nggak? Saya mau nanya,
Ya. Berarti kalau misalnya kita kirim video ke YouTube, berarti kita punya akun masing-masing, Pak. Ya, betul. Karena saya mau mengajak kalian salah satunya jadi YouTuber. Salah satu profesi masa kini kan. Jangan cuma menjadi subscriber dan viewer. Kamu jadi subscriber dan viewer seorang YouTuber, itu yang dapat duit adalah YouTubernya. Gantian dong kamu yang jadi YouTubernya, walaupun mungkin nanti kalian tercapainya entah setahun, entah 2 tahun lagi, kan tergantung kalian. Tercapainya dapat AdSense. Seperti itu. Jelas? Jelas, Pak. Nah, oke ya. Sekali lagi, YouTuber itu tidak harus ya. Di-upload di YouTube itu untuk kelas 11 tidak harus, tapi kelas 12 minimal 1. Dan buat kelas 11 minimal 1-nya tuh tahun depan. Kalau kalian siapkan dari sekarang buat itu enggak apa-apa. Karena sekarang untuk menunjukkan keahlian kalian dengan kondisi pandemi, tidak bisa kita dengan langsung datang ke sekolah dan praktek, tetapi tunjukkan melalui YouTube, melalui video. Dan untuk supaya semua bisa lihat, bukan cuma teman-teman, masukkan YouTube. Ingat beberapa waktu lalu viral, cuma YouTube servis sepeda motor, itu orang Cilongok ya, mungkin kalian bisa cari, pendapatannya luar biasa. Carilah inspirasi-inspirasi itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin belum, Pak. Oke, belum ya. Kalau suatu saat ada pertanyaan, silahkan japri. Saya nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah malu. Saya kehilangan beberapa anak yang biasa japri, tapi nggak japri. Mungkin sudah pinter, syukur kalau seperti itu ya. Dan kalau masih bingung lagi, rekaman dari Zoom ini akan saya upload di YouTube saya. Kalian bisa lihat sewaktu-waktu. Oke? Oke, Pak. Oke ya. Nah, ya. Kalau sudah, pertemuan akan saya akhiri. Jadi intinya kewirausahaan yang saya harapkan adalah seperti itu. Memacu kalian untuk berjiwa wirausaha. Jadi karyawan itu juga wirausaha loh ya. Karena kalian menjual keahlian kalian. Harus kalian tekuni sungguh-sungguh. Seperti materi pertama di YouTube. Bagaimana membangun jiwa, sikap dan perilaku wirausaha. Oke. Sudah tidak ada lagi ya? Bisa kita akhiri? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Salah satu mimpin doa penutup, silakan. Silakan. Putri boleh, Putri? Pak. Untuk makan. Doakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semua.